Halo guys, balik lagi ke Zen Channel. Udah lama kita nggak buat konten dan kali ini kita akan membuat konten membahas DB Launcher dan juga mengupgrade DB Launcher dari yang standar menjadi yang upgrade dengan upgrade string yang panjang banget. Ini bisa sampai 120 cm lebih. Dan mari kita bahas yang basicnya dulu ya. Oke, yang pertama kita bahas adalah custom DB Launcher apa yang bagus, apakah merek MKey, Flame, atau merek yang lainnya. Sebenarnya DB Custom Launcher yang paling bagus itu adalah merek yang MKey. Kenapa merek MKey? Karena MKey ini hampir mirip dengan Takara Tomy. Bagian spring di gear sini ini menggunakan lempengan besi yang tipis, jadi mirip banget sama Takara Tomy. Sedangkan kalau merek yang Flame itu pakai spring yang springnya itu gampang kusut atau gampang patah. Makanya kalau beli DB Custom Launcher lebih baik belinya yang merek MKey. Hampir mirip, 98% mirip dengan yang merek Takara Tomy. Terus apa yang akan kita bahas kali ini? Kita akan coba bongkar dan upgrade DB Custom Launcher ini supaya talinya menjadi lebih panjang dan tarikannya juga jadi lebih lancar atau lebih enak. Ini sebenarnya udah di-upgrade springnya. Ini sebenarnya sudah di-upgrade string tali ininya sudah di-upgrade. Bisa dilihat ya, ini jadi lebih panjang banget. Talinya menjadi panjang banget. Cuman setelah pemakaian kurang lebih 1-2 bulan, ternyata ada efek samping dari upgrade ini, yaitu talinya mengikis bagian ring di sini. Bisa dilihat, jadi setiap tarikan itu akan menggesek bagian ring ini dan membuat ini terkikis atau rusak, hancur. Dan kalau sudah parah, efeknya adalah ketika tali ditarik ini akan tersangkut sehingga ini tidak bisa balik lagi. Nah, maka dari itu kita akan mengakalinya dengan ini. Ini adalah bearing, jadi ketika ditarik ini akan langsung menggesek bearing dan tidak menggesek si ring di bagian dalam DB launchernya. Jadi membuat tarikan tuh lebih licin karena tergesek oleh besi bearing ini. Terus apa aja sih bahannya? Di sini udah disiapin bahannya. Selain DB Custom Launchernya ya, kita memiliki, nah ini dia. Kalau bisa dilihat ini adalah tali yoyo dari yang seperti ini. Kebetulan ada nih, ini sudah dipasangkan ke ini DB launchernya. Dan ini adalah talinya. Bisa dilihat di sini kita bisa beli variasi berbagai panjang talinya. Ada yang dari 115 cm, 120 sampai pokoknya mulai dari 50 cm sampai 120 cm lebih lah. Dan ini harganya cuman Rp5.000. Isinya ada 5. Jadi cocok banget buat upgrade tali dari
di custom DB launcher ini. Terus ini adalah bearingnya yang nanti kita pakai biar gesekannya tidak merusak bagian plastik di dalam, atau supaya ini licin lah, supaya tidak menyangkut ketika ditarik. Mari kita unboxing dulu tali dan bearingnya. Oke, jadi ini yang kita dapat 5 tali spring, 5 tali yoyonya, dan 1 bearing. Dan ini bearingnya bagus banget ya guys. Ini bearingnya bagus banget, putarannya lama, dan mungkin bisa dipakai untuk kreativitas yang lain. Juga pertama kali saya dapat bearing yang bagus banget ini. Dan ini nanti hanya dipakai untuk bagian tali agar dia tidak menggesek ke bagian plastik dari DB launcher. Jadi si tali DB launchernya nanti ngegesek ke si bearing ini. Dan satu bahan lagi, yaitu lem power glue atau super glue. Oke, pertama-tama kita buka dulu. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 baut. 7 baut ini kita buka. Nah, setelah 7 bautnya sudah terbuka, kita baru bisa membuka DB launchernya. Oke. Dan mari kita bahas di bagian ini. Kenapa ini merek MK itu bagus? Karena bisa dilihat ini mirip Takara Tomy, yaitu springnya itu dari lempengan besi ini nih. Kalau bisa dilihat di kamera, coba. Jadi pakai lempengan besi nih, yang ini. Itu mirip Takara Tomy, makanya merek MK itu bagus banget di custom DB launchernya dibandingkan yang merek Flame. Karena merek Flame di dalam ininya ini tidak lempengan kayak begini, melainkan spring yang tipis itu yang gampang rusak, gampang patah. Jadi kalau merek MK ini bagus dan lebih awet dibandingkan merek Flame. Terus cara upgrade-nya, kita buka dulu ini. Di sini ada 3 baut, kita buka dulu. Nah, bisa dilihat. Jadi cara upgrade-nya yang pertama adalah kita lepas dulu tali ini. Lepas dari ini, dari bagian part ini, lalu bagian ininya nih
bagian ring ini, ring bagian dalam ini kita copot. Nah, kita copot dari si talinya. Lalu tahap selanjutnya adalah kita membuka bagian ini. Di bagian ujung ini nih. Ini tuh ada penghalangnya sebenarnya, cuman ini udah dicopot. Dan nanti penghalang ini bisa kita copot. Ini seperti ini nih. Kita copot. Setelah dicopot gini, kita bisa lihat tali di dalamnya. Nah, tali di dalamnya itu kita tarik supaya bisa keluar dari bagian ini. Dan untuk pertama kali ngebuka di bagian ini, di bagian sini, itu cukup sulit. Dan triknya adalah menggunakan jarum pentul atau jarum apapun, lalu kita colok melalui lubang ini. Colok seperti ini. Kita dicolok, kita dorong. Dorongnya juga cukup susah ya. Waktu itu saya ngedorongnya dengan cara memasukkan jarum pentul ini, lalu saya tekan seperti ini ke bawah sehingga si bagian penutupnya itu terbuka dan talinya juga bisa ikut keluar seperti ini. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita perlu memotong bagian ujung tali ini agar bisa keluar dari kepala atau part ini. Cukup menggunakan gunting saja ya guys. Kita akan coba untuk memutus talinya dulu. Setelah putus ini, bagian yang besar ini terputus, baru kita bisa tarik ke bawah seperti ini. Nah, setelah terpisah ini baru kita bisa upgrade talinya dengan tali yang baru. Mari kita upgrade pakai tali yang ini. Kita pisahin dulu talinya ya guys. Ternyata memisahkan tali ini juga cukup susah. Kita akan butuh waktu untuk memisahkan talinya satu persatu. Oke, setelah terpisah, kita mendapatkan satu tali yoyo sepanjang 115 cm. Dan sebenarnya untuk panjang dari tali ini lebih baik tidak melebihi dari bagian ini. Panjang talinya jangan sampai melebihi dari bagian lingkaran ini. Talinya cukup panjang, kira-kira 70 sampai 90 cm juga cukup. Mari kita potong dulu tali ini. Setelah dipotong seperti ini, dipotong sepanjang 90 cm atau ini 80 cm ya guys. Setelah dipotong sepanjang 40 cm, kita masukkan talinya.
Kita masukkan talinya terlebih dahulu. Setelah dimasukkan seperti ini, jangan lupa untuk mengikat di bagian ini. Kita ikat pada bagian talinya sebanyak 2 kali ya diikatnya. Tuh. Dua. Kalau kurang yakin bisa diikat sampai 3 kali seperti ini. Tiga. Tapi diingat jangan sampai mengikat terlalu banyak, nanti tidak akan muat seperti ini. Ini cukup muat ternyata. Jadi setelah kepala ini terpasang, kita masukkan biringnya dulu. Setelah biring dimasukkan, baru kita masukkan bagian ring plastik yang ini. Setelah terpasang seperti ini, baru kita pasang ujung tali yang satunya lagi. Kita ikat 1 kali saja. Ikat 1 kali saja seperti ini. Lalu kita pasang ke bagian yang di sini ya, guys. Pasang seperti ini. Pastikan dia tersangkut. Talinya tersangkut. Jika ditarik tersangkut. Jika sudah tersangkut baru kita tutup. Setelah tertutup seperti ini, kita baut lagi sebanyak 3 kali. Baru kita pasang kembali gearbox ini ke DB launchernya. Bagian yang ini, bagian seperti ini dipasangkan ke ini. Setelah terpasang seperti ini, jangan lupa untuk memutar atau mengikat talinya dulu. Diputar ke sebelah kiri ya, guys. Nah, diputar sampai seperti ini. Lalu diputar lagi. Nah, sampai sependek ini. Baru kita taruh ring yang plastik di bagian yang ini. Yang plastiknya di bagian ini. Seperti ini. Lalu kita tutup yang lagi seperti ini. Dan untuk memastikannya, coba ditarik terlebih dahulu, tarik dulu seperti ini. Nah, dia akan terjadi kelonggaran seperti ini.
Setelah terjadi kelonggaran seperti ini, baru kita kencangkan kembali. Satu kali putaran saja. Nah, setelah seperti itu baru kita tutup lagi. Dan kita coba tarik lagi sampai ketika kembali talinya tidak longgar. Nah, ini sudah pas. Dan ini adalah kenapa kita memakai bearing ini, karena ketika ini ditarik, ketika tali ditarik, ini akan tergesek bagian plastik ring di dalamnya dan akan mengikis bagian ring plastik ini. Dan ini yang terlihat sudah parah dan terkadang menyangkut di bagian ini. Jadi talinya tidak bisa kembali. Karena dari itu kita pakai bearing, dan bearingnya kita lem pakai lem power glue agar bagian talinya menggesek bagian besi dari bearingnya, jadi tidak akan menyangkut. Tapi sebelum itu kita harus baut dulu. Setelah terbaut semua, kita harus hati-hati memberikan lem pada bagian bearingnya. Dan pastikan kita lem pakai power glue dengan hati-hati, atau pakai super glue dengan hati-hati. Dan sebelum di power glue, pastikan posisi dari bearingnya sesuai, yaitu di bagian tengah-tengah seperti ini. Kita cukup lem power glue pada bagian pinggir-pinggir ini saja nih. Pada pinggir ini dan pada pinggir bagian yang satunya lagi yang ini. Nah, kita lem power glue. Lem power glue harus hati-hati ya guys. Cara trik saya untuk melem power glue adalah dengan meneteskan lem power glue ini ke sini, lalu diratakan menggunakan jarum atau benda yang kecil, dan pastikan talinya kita tarik ke pinggir seperti ini supaya tidak mengganggu proses pengeleman. Lem dengan sangat hati-hati. Kita harus memposisikan bearingnya dengan hati ya guys. Nah, setelah seperti ini, untuk memastikan lebih rekatnya lagi, kita lem pada bagian bearingnya lagi seperti ini.
Setelah dilem seperti ini, bisa dilihat ya guys tuh. Jadi kalau misalnya kita tarik tidak simetris, misal tidak lurus seperti ini atau miring atau apa, ini bisa mengikuti. Makanya upgrade bagian ring menggunakan bearing ini membuat tarikan dari Beyblade ini, tarikan dari custom Bey Launcher ini menjadi lebih responsif daripada sebelumnya. Ini trik yang saya gunakan karena ring bagian plastik yang di dalam itu terkikis dan membuat talinya menyangkut. Dan setelah menggunakan bearing, ini sudah dipakai kurang lebih sebulan lebih, dan ini aman banget. Cuman kita harus hati-hati kalau narik bagian kepala ini. Ketika ditarik, jangan dilepas begitu saja, tapi diusahakan ketika ditarik seperti ini, kita tetap memegang bagian kepala ini, lalu dikembalikan kepada posisinya semula seperti ini. Jadi bisa lebih awet dan tidak seperti ini. Ini semuanya custom DB launcher yang saya punya ini semuanya berumur sama, kurang lebih sudah lebih dari 4 atau sampai 6 bulan kalau nggak salah, dan ini masih awet. Ini merek MK ya guys. Setelah dirasa ini sudah kering, atau jika ingin lebih pasti, kita bisa kembali mengelemnya lagi. Kita lem lagi prosesnya jika memang merasa kurang yakin, lemnya kurang kuat. Setelah terpasang seperti ini ya, kita coba untuk dipasangkan, dan ini bisa. Tali stringnya panjang, dan bisa dilihat ketika kita tarik, bagian bearingnya ikutan berputar, jadi membuat tarikan di custom DB launcher ini menjadi lebih responsif. Ini adalah trik yang saya temukan sendiri dan saya sharing kepada penonton, jadi tidak bosan dengan custom Bey launchernya. Bisa ganti-ganti tali spring jadi lebih panjang dan bagusnya ketika tali spring Beyblade ini lebih panjang, kita tidak khawatir ketika menarik dengan cepat atau keras, kita tidak khawatir untuk mentok tarikannya. Jadi ketika ditarik tidak langsung mentok, tapi masih ada jarak yang cukup panjang. Upgrade ini cukup sampai di sini saja. Upgrade simple tapi ya cukup bagus, membuat Bey launcher kalian, custom Bey launcher kalian menjadi lebih responsif ketika ditarik. Dan siapa tahu dari kalian ada yang custom Bey launchernya talinya putus, jadi bisa diganti sendiri menggunakan tali yoyo atau tali-tali lain yang menurut kalian bagus. Dan ini juga sama, memakai tali yoyo yang berwarna hitam. Oke, jadi segitu aja tips dan trik upgrade custom DB launcher supaya tali kalian lebih panjang dan tarikannya lebih responsif. Terima kasih sudah menonton Zen Channel. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Thank you.